Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita masih bisa berinteraksi pada saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas suri tauladan dan tuntunan sikap yang telah beliau berikan kepada kita semua. Alhamdulillah Nanda semua, pada kali ini kita akan membahas tentang pertemuan kita tentang perumusan atau formulasi strategi. Adapun topik yang akan kita bahas dalam perumusan atau formulasi strategi saat ini adalah yang pertama itu apa yang dimaksud dengan misi perusahaan, bagaimana cara merumuskan misi, kemudian bagaimana kita mengamati penyusun strategi, kemudian melihat tanggung jawab perusahaan dengan menggunakan pihak-pihak yang berkepentingan, tanggung jawab sosial. Nah, kita lihat satu-satu apa sih yang dimaksud dengan misi perusahaan. Pada pertemuan yang sebelumnya juga setelah kita bahas bahwa dalam mempelajari manajemen strategi, maka hal yang pertama kali harus dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan visi dan misi. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan misi perusahaan. Nah, misi perusahaan itu merupakan tujuan mendasar atau fundamental atau purpose yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan yang menjelaskan cakupan operasinya dalam bentuk produk dan pasar. Nah, di dalam misi perusahaan ini harus bisa menjawab apa yang tertuang dalam misi perusahaan yang kita buat, itu harus bisa menjawab kemana perusahaan ini akan dibawa, bagaimana perusahaan ini dilakukan, apa saja yang ada dalam perusahaan. Sedangkan kalau dalam perumusan visi, nah visi itu harus bisa menjawab mengapa perusahaan kita ada, mengapa kita ada. Nah, itu yang harus dijawab dalam pernyataan visi. Sedangkan dalam pernyataan misi, apa yang akan kita lakukan, kemana akan kita bawa, siapa yang akan melakukan, siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, itu harus terjawab di dalam misi perusahaan. Sumber daya perusahaan seperti apa yang akan kita gunakan, itu juga akan terjawab di dalam misi perusahaan. Jadi dalam misi perusahaan itu tujuan-tujuan dasar yang merupakan purpose dibagi perusahaan kita yang akan membedakan, yang akan memberikan diferensiasi bentuk perbedaan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sejenis. Nah, itu harus dijelaskan di dalam misi perusahaan secara operasional. Nah, baik dalam bentuk-bentuk produk maupun dalam bentuk-bentuk pasar yang akan kita masuki. Nah, itu yang akan kita jelaskan di dalam misi perusahaan. Nah, kemudian karakteristik dari perumusan misi itu apa saja? Nah, kemudian karakteristik visi, karakteristik misi, nah itu harus bersifat tahan lama atau enduring ya, tentang keinginan atau maksud perusahaan. Jadi misi perusahaan itu tidak diganti dalam waktu yang cepat atau tidak sifatnya itu harus bisa tahan lama, jadi tidak benar-benar bisa digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu mungkin 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Jadi tidak dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu triwulan atau dalam waktu kuartalan. Jadi sifatnya itu harus enduring, tahan lama, dan kontinuitasnya itu harus kita perhatikan. Benar-benar bisa teraplikasi dari masa saat kita buat sampai masa yang akan datang. Nah, itu sifat atau karakteristik dari perumusan misi. Kemudian karakteristik berikutnya, dalam misi itu harus terkandung filosofi bisnis dari para pengambil keputusan strategik perusahaan. Jadi apa saja filosofi bisnis yang diinginkan oleh perusahaan itu harus terkandung di dalam perumusan misi. Nah, para pengambil keputusan strategik harus benar-benar bisa memasukkan filosofi perusahaan ke dalam misi yang akan dijadikan jargon perusahaan yang akan bisa dilihat oleh semua orang, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, kemudian di dalam misi itu harus tersirat citra yang ingin disampaikan perusahaan. Nah, ini salah satu karakteristiknya. Citra apa yang akan disampaikan perusahaan itu juga harus ada dalam perumusan misi. Nah, kemudian di dalam perumusan misi itu harus tercermin konsep diri perusahaan juga. Di dalam perumusan misi juga harus mengindikasikan perusahaan.
harus bisa mengindikasikan perusahaan itu. Jadi harus tercermin perusahaan ini bentuknya adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, lingkup industri yang dimasuki oleh perusahaan, dia berada dalam industri apa. Kemudian dalam karakteristik perumusan misi berikutnya juga harus tercakup bidang produk atau jasa utama perusahaan, kemudian kebutuhan utama pelanggan yang akan dipenuhi perusahaan, yang akan dituju perusahaan itu untuk pelanggan apa, yang diharapkan oleh perusahaan kepada pelanggan itu apa. Nah, seperti tadi yang di awal sudah dikatakan ya, itu harus tercitra, harus tergambar, harus termaktub di dalam karakteristik perumusan misi itu sendiri. Nah, kemudian sasaran misi perusahaan itu siapa saja? Nah, di dalam menetapkan sasaran misi perusahaan, perusahaan harus memastikan kesamaan tujuan atau purpose di dalam organisasi. Nah, di awal sudah Ibu katakan bahwa manajemen strategi itu lahir untuk menghapus atau merubah mindset yang terkotak-kotak menjadi lebih terintegrasi. Nah, ini memastikan bahwa ada kesamaan tujuan atau purpose dalam organisasi. Semua harus bergerak ke arah misi yang sama dan harus menjalankan misi yang sama pula. Visi, misi harus dilakukan dan harus menjadi tujuan atau target sasaran yang sama yang harus dilakukan oleh masing-masing sumber daya organisasi yang dalam perusahaan atau masing-masing fungsi organisasi dalam perusahaan. Semuanya harus mempunyai kesamaan purpose. Nah, kemudian sasaran misi berikutnya adalah menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi. Jadi, di dalam sasaran misi ini, apa saja pengoptimalan sumber daya organisasi yang ada harus bisa dimanfaatkan sedemikian rupa secara terintegratif. Jadi, tidak berindividu dari dari fungsi organisasi yang ada. Seluruh sumber daya yang ada harus terintegratif dan bisa dimotivasi untuk pemanfaatannya agar bisa lebih optimal. Nah, kemudian sasaran misi berikutnya adalah untuk mengembangkan landasan atau standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang ada. Jadi, standar untuk mengalokasikan apa itu landasan standarnya untuk mengalokasikan sumber daya organisasi ini harus dibuat kebijakan-kebijakan, harus dibuat aturan-aturan yang bisa berbentuk standar operasional prosedur atau bisa juga dengan aturan perundang-undangan internal perusahaan yang bisa menjadi standar baku yang menjadi acuan untuk mengembangkan setiap pengalokasian sumber daya organisasi yang ada. Nah, sumber daya organisasi seperti yang kemarin diingatkan itu ada money, method, market, ya, material, mesin, dan lain-lain ya. Nah, itu merupakan sumber daya organisasi yang landasan untuk mengalokasikannya itu harus dibuat standar yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh organisasi. Nah, kemudian sasaran berikutnya diharapkan misi itu dapat menetapkan warna umum iklim organisasi. Nah, jadi ini warna umum iklim organisasi ini bisa muaranya itu nanti akan menciptakan budaya organisasi. Jadi dengan adanya misi perusahaan itu bisa ditetapkan warna umum dari iklim organisasi. Jadi budaya organisasi bisa dilihat di sini. Budaya organisasi, iklim organisasi bisa tergambar baik secara internal maupun secara eksternal dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian sasaran misi perusahaan berikutnya adalah untuk sebagai titik fokus bagi mereka yang sepakat dengan tujuan atau purpose tadi dan arah organisasi. Jadi itu titik ibaratkan kalau seperti kita penembak ya, atau kita mau menembak target tertentu. Nah, itu titik fokusnya itu sudah sama semua dan semua sumber daya organisasi, semua fungsi organisasi yang ada mengarah ke titik fokus yang sama dan tidak keluar dari titik fokus yang sudah ditetapkan melalui misi perusahaan ini. Kemudian memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam suatu struktur kerja yang mencakup penetapan tugas kepada elemen-elemen yang bertanggung jawab di dalam organisasi. Jadi dengan adanya misi ini, semua unsur-unsur elemen organisasi, semua fungsi-fungsi organisasi, baik dari manajer tingkat top manager, middle manager maupun lower manager ataupun para pemangku
manajemen strategik di level korporasi strategik di level unit bisnis level strategik atau di fungsional level strategik. Nah, semuanya bisa mudah menerjemahkan sasaran dan tujuan ke dalam struktur kerja yang mencakup penegasan tugas kepada elemen-elemen yang bertanggung jawab ke dalam organisasi untuk melaksanakan misi perusahaan tersebut. Nah, kemudian pasaran misi berikutnya juga harus dapat menegaskan tujuan umum organisasi dan pewujudan tujuan umum ini menjadi lebih spesifik. Nah, demikian sehingga parameter biaya, waktu, kinerja dapat ditetapkan dan dikendalikan dengan baik oleh pemegang pemangku kepentingan perusahaan yang telah menetapkan sasaran misi. Nah, karena misi yang kita buat saat ini itu juga akan menjadi acuan untuk melihat di mana perbaikan-perbaikan misi yang akan kita buat lagi untuk masa yang akan datang. Nah, walaupun misi yang kita lakukan sifatnya tadi, misi yang kita buat itu harus enduring, tahan lama, tapi tetap untuk perbaikan di masa yang akan datang, kita lakukan revisi-revisi lagi untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang lebih optimal lagi dalam pelaksanaan misi perusahaan tersebut. Nah, kemudian komponen kunci dari perumusan misi itu apa saja? Nah, yang pertama menyatakan jenis dasar atau produk jasa yang ditawarkan. Nah, itu komponen kunci perumusan misi. Jenis produk atau jasa yang ditawarkan itu harus jelas, harus terspesifikkan di dalam perumusan misi. Ini komponen kuncinya. Kemudian komponen kunci kedua, pasar atau kelompok pelanggan utama yang akan dilayani itu siapa? Ya, ini perlu kita lakukan segmentasi pasar. Kita perlu melakukan pengelompokan pasar dari yang sifatnya heterogen menjadi homogen agar lebih fokus, sehingga kita bisa mengetahui pasar utama yang akan kita layani itu pasar yang mana. Nah, ini harus dipertimbangkan dalam perumusan misi. Ini komponen kunci yang harus dipertimbangkan dalam perumusan misi. Dan komponen kunci berikutnya adalah teknologi yang akan digunakan dalam produksi atau penyampaian produk atau jasa itu apa? Apakah teknologi yang sifatnya tepat guna? Apakah teknologi yang sifatnya dapat menciptakan atau dapat menghasilkan suatu produk dalam skala yang besar? Atau teknologi yang sifatnya sistem informasi? Atau teknologi yang sifatnya cepat berubah? Nah, ini teknologi harus menjadi pertimbangan untuk komponen kunci perumusan misi. Nah, kemudian komponen kunci berikutnya adalah keinginan yang mendasar perusahaan untuk kelangsungan hidup melalui pertumbuhan dan profitabilitas. Apa sih yang menjadi keinginan mendasar perusahaan untuk kelangsungan hidup, kontinuitas perusahaan di masa yang akan datang itu untuk pertumbuhan dan profitabilitas yang seperti apa? Nah, apakah dia ingin menciptakan kontinuitas perusahaan, keberlangsungan hidup perusahaan secara terus-menerus dengan mengabaikan komponen-komponen tertentu, atau tetap mempertimbangkan komponen-komponen tertentu sementara kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan profitabilitas tetap dipertahankan. Kemudian komponen kunci berikutnya adalah filosofi manajerial perusahaan. Nah, para pemangku kepentingan perusahaan, para manajerial, para jajaran manajerial dalam perusahaan, nah, apa yang menjadi filosofi mereka, apa yang menjadi filosofi dari jajaran pimpinan-pimpinan perusahaan, nah itu harus dipertimbangkan dalam komponen kunci perumusan misi. Jadi filosofi apa yang akan mereka pakai, filosofi apa yang mereka ingin terapkan, nah itu harus dituangkan dalam perumusan misi. Ini salah satu komponen kunci. Nah, komponen kunci prinsipnya berikutnya, konsep diri yang harus dimiliki semua yang berafiliasi dengan perusahaan. Artinya tetap pada kata yang pertama bahwa semua komponen yang ada dalam perusahaan harus saling berafiliasi, saling berintegrasi. Tidak boleh menciptakan suatu filosofi yang terkotak-kotak, tidak boleh menciptakan suatu strategi yang terkotak-kotak, tidak boleh juga menciptakan suatu pelaksanaan perumusan misi yang juga terkotak-kotak. Jadi semua harus terintegrasi, makanya harus berafiliasi antara satu sama lain. Nah, kemudian komponen kunci berikutnya citra publik yang diharapkan perusahaan. Kalau seandainya citra publik yang diharapkan perusahaan tidak terumus, tidak tercantum dalam perumusan dalam misi, nah maka citra ini tidak akan bisa digambarkan. Nah, maka komponen kuncinya harus ada mencitrakan apa yang ingin kita
sampaikan, apa yang ingin kita imagekan, image apa yang ingin kita bentuk di dalam citra publik, nah itu harus dicantumkan dalam perumusan misi. Ini salah satu komponen kuncinya. Nah, kemudian komponen kunci ini dalam perumusan misi ada komponen yang tidak bisa dilepaskan. Nah, komponen yang tidak bisa dilepaskan itu adalah spesifikasi produk atau jasa dasar. Nah, kemudian spesifikasi pasar utama. Jadi komponen yang tidak bisa dilepaskan itu adalah yang pertama itu spesifikasi produk dan jasa. Yang kedua itu adalah spesifikasi pasar utama. Yang ketiga itu adalah spesifikasi teknologi utama. Nah, ini salah satu dari contoh perusahaan dunia ya, seperti Amax. Nah, itu produk utama Amax itu adalah molybdeno, batu bara, biji besi, tembaga, timah hitam, seng, ya, petroleum, gas alam, kalium, fosfat, nikel, tungsten, perak, emas, dan magnesium. Nah, ini spesifikasi produk ini dalam Amax ini dia jelaskan secara rinci bahwa inilah spesifikasi produk yang akan mereka luncurkan. Nah, inilah spesifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan mereka. Nah, sedangkan spesifikasi pasar utama itu contoh yang paling contoh yang sudah ada itu seperti yang sudah dilakukan Senex. Nah, Senex mengatakan bahwa spesifikasi pasar utama itu mereka mengatakan mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan pasar dari petani, peternak, dan masyarakat pedesaan di Amerika Utara. Nah, itu spesifikasi pasar utama mereka. Jadi fokus pasar mereka benar-benar mereka cantumkan. Jadi kita pun harus dalam menciptakan misi perusahaan kita harus menspesifikasikan pasar utama kita. Misalnya pasar utama kita kalau bank sekarang sudah ada bank syariah, bank syariahnya fokusnya ke produk yang mana, bank konvensional fokusnya ke produk yang mana, spesifikasi pasarnya ke produk yang mana. Nah, spesifikasi produk maupun spesifikasi pasar ini akan membentuk image dari masyarakat atau pelanggan kita tentang perusahaan yang kita buat, tentang perusahaan kita di tengah pasar mereka dan tentang perusahaan kita yang tercipta dalam mindset mereka. Ini loh perusahaan kita dan dia bergerak di bidang ini, spesifikasi produknya ini, spesifikasi pasar utamanya ini. Nah, kemudian dalam spesifikasi teknologi, nah itu bisa kita lihat contohnya kontrol data adalah bisnis yang mengaplikasikan teknologi mikroelektronik dan komputer dalam dua bidang umum. Nah, di sini ada perangkat keras komputer dan jasa bantu penghitungan meliputi kompilasi informasi, pendidikan, dan keuangan. Jadi spesifikasi teknologi utama ini kita harus tidak bisa lepaskan juga spesifikasi teknologi utama mana yang kita pakai. Apakah lebih kepada perangkat kerasnya atau lebih kepada jasa bantunya. Jasa bantunya itu bisa ke penghitungan mungkin bisa atau bisa meliputi kompilasi atau bisa sistem informasi seperti yang katakan tadi atau mungkin untuk pendidikan maupun keuangan. Nah, jadi harus kita jelaskan spesifikasi teknologi utama yang kita butuhkan itu apa. Nah, kemudian perumusan misi yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Di dalam tujuan perusahaan itu keinginan perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidup atau survive itu melalui pertumbuhan atau growth dan keuntungan profitability. Nah, untuk melalui pertumbuhan atau growth ini kita harus bisa melihat product life cycle kita ya. Product life cycle kita itu mulai dari masa introduction, kemudian masa growth, setelah itu masa maturity sampai ke decliningnya. Nah, ini pertumbuhan dari growth, pertumbuhan dari sirkulasi produk kita atau pertumbuhan dari sirkulasi perusahaan kita juga harus kita pertimbangkan. Nah, kelangsungan hidup atau survive perusahaan di masa yang akan datang ini perlu kita pertimbangkan karena kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang itu juga akan menentukan perumusan misi ini bisa terus berkembang atau tidak, atau bisa juga menentukan apakah misi ini benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Jadi apabila perusahaan kita bisa dipastikan survive dengan adanya misi kita ini dan pertumbuhan kita juga bisa kita kendalikan serta keuntungan profitability ke kemampuan lambaan kita juga bisa kita pertahankan setiap waktu
selama masa hidup perusahaan kita. Nah, itu juga harus ada di dalam perumusan misi yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Nah, kemudian perumusan misi yang berkaitan dengan tujuan perusahaan ini, perusahaan yang tidak mampu bertahan hidup atau tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang dari pihak yang berkepentingan atau pihak stakeholder ya. Pihak stakeholder ini baik itu pemerintah, karyawan, owners ya, apa namanya lagi, kompetitor ataupun semua pihak-pihak yang berkepentingan perusahaan. Nah, apabila tidak mampu dia untuk bertahan hidup, tidak mampu apabila dia tidak mampu memenuhi harapan-harapan pihak yang berkepentingan, maka keberlangsungan hidup atau sustainable perusahaan ini tidak akan mampu pula dipertahankan oleh perusahaan. Nah, kemudian profitabilitas adalah tujuan utama organisasi bisnis. Nah, tapi ingat bahwa ada sekarang profitabilitas tidak hanya menjadi sasaran utama saja sekarang. Ada jenis perusahaan yang benar-benar profit oriented, tapi ada perusahaan yang sifatnya sosial oriented. Tapi pada dasarnya setiap perusahaan adalah profitabilitas. Tujuan utama organisasi bisnis adalah profit. Nah, kalau tidak ada, tidak mungkin perusahaan akan melakukan suatu kegiatan bisnisnya apabila dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dia lakukan. Jadi profitabilitas tetap menjadi tujuan utama organisasi bisnis, walaupun tidak mesti mengabaikan hal-hal lainnya demi profitabilitas ini. Nah, kemudian pertumbuhan suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kelangsungan hidup dan profitabilitasnya. Nah, ini dalam tujuan perusahaan ya, dan ini juga harus dipertimbangkan dalam perumusan misi perusahaan yang orientasinya kepada tujuan perusahaan. Nah, contohnya di sini adalah Hoover Universitas ya, Hoover Universal. Ini perusahaan akan menyelenggarakan operasinya secara bijaksana dan akan menghasilkan laba dan pertumbuhan yang akan menjamin sukses puncak Hoover di masa yang akan datang. Ini salah satu contoh kasus yang dimana mereka berorientasi, perumusan misinya berorientasi pada tujuan perusahaan. Nah, kemudian perumusan misi yang berorientasi pada filosofi perusahaan itu harus dapat menjelaskan tentang keyakinan atau belief, nilai, value, aspirasi, dan prioritas filosofis yang menjadi komitmen para pengambil keputusan strategik dalam memanajemeni perusahaan mereka. Jadi, belief, value, aspiration, filosofi prioritas. Nah, ini harus menjadi komitmen dari para pengambil keputusan strategik. Nah, para pengambil keputusan strategik itu berada pada level korporasi, pada level unit bisnis, itu semuanya terlibat dalam pengambilan keputusan strategik, maupun pada level fungsional semuanya terlibat pada pengambilan keputusan strategik dengan prioritas-prioritas tertentu atau dengan persentase-persentase tertentu. Yang lebih tinggi persentase pengambilan keputusan strategiknya adalah yang berada pada level korporasi ya. Nah, di sini contohnya adalah Sun Company ya. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa kami percaya bahwa pengembangan manusia merupakan tujuan paling berharga dari peradaban dan kemandirian, adalah kondisi terbaik untuk memupuk pertumbuhan kemampuan manusia. Nah, di sini Sun Company menegaskan bahwa orientasi mereka untuk filosofi perusahaan mereka adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, mereka berkeyakinan, mereka sangat percaya, mereka mempunyai filosofi, mereka mempunyai nilai-nilai bisnis, mereka mempunyai aspirasi yang dikembangkan tentang pengembangan sumber daya manusia, di mana mereka mengatakan bahwa tujuan paling berharga dari peradaban dan kemandirian adalah kondisi terbaik untuk memupuk pertumbuhan kemampuan manusia. Ya, bagaimanapun kecanggihan teknologi, bagaimanapun perkembangan ilmu komputer dapat menggantikan tenaga manusia, namun tetap tenaga hal-hal spesifik di dalam kepiawaian manusia atau dalam skill manusia, dalam soft skill manusia itu sendiri tidak akan tergantikan oleh mesin sampai kapanpun. Nah, ini ditegaskan oleh Sun Company. Ini contohnya ya dalam perumusan misi yang berorientasi pada filosofi perusahaan. Nah, kemudian perumusan misi dalam citra publik, apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, ini harus mencerminkan harapan masyarakat atau public expectation, karena ini lebih memungkinkan pencapaian tujuan perusahaan. Jadi, harapan masyarakat ini otomatis harapan masyarakat yang harus kita dapatkan ini adalah melalui survei. Apa sih yang diinginkan masyarakat terhadap kita? Apa sih yang diinginkan masyarakat
masyarakat untuk terhadap perusahaan kita, apa yang diinginkan masyarakat terhadap produk yang kita jual kepada mereka. Nah, ini dengan saat kita merumuskan misi yang bisa mencerminkan harapan masyarakat ini terhadap kita, maka ini akan lebih memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan purpose perusahaan di masa yang akan datang ya. Objektif perusahaan, target perusahaan di masa yang akan datang bisa tercapai. Goal perusahaan bisa tercapai. Di sini contohnya adalah perusahaan Intel Corporation. Nah, perusahaan Intel Corporation ini dalam merumuskan misi sebagai untuk citra publiknya. Nah, ini mereka mengatakan bahwa perusahaan ini, Intel Corporation ini sangat peka terhadap citra kami di mata pelanggan dan masyarakat bisnis. Nah, komitmen terhadap pelanggan kami pandang sangat suci. Nah, mereka menganggap bahwa komitmen mereka terhadap pelanggan itu sangat suci, sesuatu yang sangat sakral bagi mereka. Dan mereka merasa bahwa akan kecewa pada diri mereka sendiri bila mana tidak bisa memenuhi komitmen tersebut terhadap para pelanggan mereka. Dan perusahaan Intel Corporation juga berusaha keras untuk membuktikan secara terus-menerus kepada dunia bisnis bahwa mereka layak dipercaya dan mereka menjelaskan keadaan korporasi bahwa Intel Corporation itu merupakan perusahaan yang terorganisasi dan bisa menjelaskan secara korporasi secara baik dan mampu mengendalikan sepenuhnya segala hal yang penting untuk citra publik ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelanggan bisnis mereka terhadap apa yang diinginkan perusahaan terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap perusahaan mereka. Nah, ini dalam perumusan misi yang berorientasi citra publik contohnya. Nah, kemudian perumusan misi yang berorientasi pada konsep diri, ini harus mencerminkan karakteristik konsep diri korporasi. Karakter-karakter apa yang ada dalam korporasi, nah itu harus menjadi konsep diri, harus terkarakteristik ya di dalam konsep diri untuk perumusan misi. Nah, kemudian karakteristik konsep diri korporasi itu apa saja? Didasarkan pada persepsi manajemen mengenai bagaimana pihak masyarakat bereaksi terhadap perusahaan. Nah, ini juga akan kita ketahui melalui hasil survei. Dan jadi survei ini dalam pelaksanaan misi perusahaan harus kita lakukan secara terus-menerus untuk mengetahui sampai sejauh mana misi kita bisa mencapai target perusahaan. Misi kita itu bisa mencapai objektif dan goal perusahaan. Tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perusahaan itu bisa tercapai melalui misi ini seberapa jauh. Nah, itu bisa kita lakukan lewat survei-survei ya. Nah, kemudian karakteristik konsep diri ini juga mengarahkan perilaku karyawan yang bekerja di perusahaan. Nah, ini budayanya. Jadi, setiap perilaku karyawan yang ada dalam perusahaan tidak keluar dari karakteristik konsep diri korporasi yang ingin dicitrakan. Jadi, setiap yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan itu harus menggambarkan konsep diri ini, harus menggambarkan karakter konsep diri ini. Sama dengan kalau kita di universitas kita, alhamdulillah sudah punya 12 prinsip dasar UPI YPTK itu contohnya ya, itu merupakan karakteristik konsep diri korporasi kita. Jadi setiap apapun jenis perilaku kita harus mencerminkan kepada 12 prinsip dasar itu. Karakteristik kita harus berkonsep pada sana. Jadi orientasinya ke sana harus terbangun dari hal-hal yang seperti itu terhadap karakteristik konsep diri dalam karyawan berperilaku. Jadi saat masyarakat, saat pihak luar melihat perilaku atau melihat cara karyawan berperilaku, nah itu mereka sudah mendapatkan pencitraan, oh ini seperti ini karakteristik korporasi mereka. Jadi karakteristik perilaku karyawan itu akan mencitrakan karakteristik dari konsep diri korporasi. Nah, kemudian karakteristik konsep diri korporasi ini juga ditentukan oleh reaksi pihak lain terhadap perusahaan. Ya, apabila pihak lain atau pihak dari luar perusahaan bereaksi baik, artinya konsep diri korporasi dalam berkarakteristik ini sudah baik pula. Nah, apabila reaksi pihak lain itu buruk, nah otomatis karakteristik konsep diri korporasi juga buruk pula. Nah, jadi dia berorientasi linear, positif semua terhadap
pelaksanaan karakteristik konsep diri korporasi. Nah, kemudian karakteristik konsep diri korporasi ini juga harus terkandung di dalamnya rumusan misi yang dikomunikasikan kepada orang-orang yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, pengkomunikasian ini makanya visi dan misi perusahaan itu merupakan satu informasi yang diberikan kepada pihak internal maupun pihak luar yang sifatnya publik, yang sifatnya publikasi ya. Jadi tidak digunakan visi misi ini hanya untuk pihak tertentu saja, tapi misi ini harus dipublish, misi ini harus diketahui oleh semua pihak yang ada di dalam, yang punya kepentingan dengan perusahaan. Stakeholder harus mengetahui misi. Nah, itu harus dikomunikasikan, dipublikasikan melalui membangun mengedukasikan, memberitahukan, menginformasikan misi perusahaan kita itu apa. Jadi itu merupakan suatu informasi yang harus dikomunikasikan untuk umum, misi ini ya, perusahaan karakteristik konsep diri korporasi ini. Nah, ini contohnya yang dilakukan oleh Hawker Universal adalah korporasi multi-industri yang terdiversifikasi dengan kemampuan manufaktur yang tangguh, kebijakan wirausaha-nya ada, dan mereka juga memiliki otonomi unit bisnis secara individual. Nah, ini perumusan misi yang berorientasi kepada konsep visi di konsep diri ya. Nah, kemudian kecenderungan terbaru dalam komponen misi yang sekarang terjadi itu, isu baru telah menjadi begitu penting dalam kecenderungan dalam perencanaan manajemen strategiknya. Nah, kecenderungan terbaru itu yang pertama itu adalah kepekaan terhadap keinginan konsumen. Nah, kepekaan terhadap konsumen seperti pelanggan adalah prioritas kami, melaksanakan program keselamatan produk untuk membantu menjamin kepuasan konsumen. Pelanggan adalah prioritas kami, artinya kita tidak lagi hanya berorientasi kepada produk saja, tidak hanya lagi berorientasi kepada pasar saja, tapi pelanggan adalah menjadi prioritas. Itu isu terbaru terhadap kecenderungan terbaru dalam komponen misi. Jadi pelanggan itu harus menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan dalam komponen perumusan misi. Karena pelanggan itu adalah kalau dulu orang membuat suatu produksi tidak melihat pasar ada tersedia atau tidak, tapi pada saat mereka punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu, mereka langsung memproduksi tanpa harus melihat pasar. Nah, sementara sekarang geliat pasar itu sudah sangat kuat dan pengetahuan konsumen, perilaku konsumen itu berfluktuatif, dan perilaku konsumen ini juga bergeser sangat cepat dengan perubahan teknologi sekarang ini. Jadi pelanggan adalah prioritas utama kita, itu harus menjadi isu kepekaan yang saat ini cenderung terjadi dalam pembuatan komponen misi. Nah, kemudian pelaksanaan program keselamatan produk untuk membangun sekarang konsumen juga semakin peka. Jadi di dalam ingredient products itu konsumen sekarang dalam setiap produk, dalam kemasan produk itu ada ingredient produk yang selalu menjadi perhatian oleh konsumen, apa-apa saja yang menjadi komponen-komponen yang untuk menghasilkan satu produk itu. Nah, itu mereka lihat satu persatu, ini komponennya, kalau ini halal atau tidak, baik atau tidak, ini merusak kesehatan atau tidak. Nah, kemudian produk yang dibuat ini halal atau tidak. Nah, itu bagian dari pelaksanaan program keselamatan produk untuk menjamin kepuasan konsumen juga. Nah, kemudian harus tercantum juga masa jangka waktu. Ini masih komponen ini produk yang kita jual ini, kemasan yang kita jual ini sudah kadaluarsa atau tidak. Nah, itu juga untuk menjamin program keselamatan produk dan membantu kepuasan konsumen, untuk membantu menjamin kepuasan konsumen. Nah, sehingga kadang pada saat menciptakan produk baru, nah itu selalu ada launching produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun awareness dan juga untuk membentuk memberitahukan, mengedukasi konsumen tentang produk yang kita buat, dan sehingga konsumen pun bisa merasakan produk ini baik dan tidak akan mengganggu keselamatan mereka dari sisi produknya.
Nah, jadi keselamatan produk ini agar jangan sampai nanti setelah produk kita meluncur di tengah pasar, nah produk kita diterpa oleh isu-isu yang tidak sedap yang bisa akan menghancurkan apa produk yang akan kita hasilkan ini. Nah, kemudian isu yang ada sekarang ini yang begitu penting dalam perencanaan strategik adalah kepedulian terhadap kualitas. Nah, kualitas adalah tugas nomor satu ya. Kualitas adalah tugas nomor satu. Nah, kualitas tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi kualitas harus menjadi target nomor satu juga. Nah, kemudian kepedulian terhadap kualitas ini juga memupuk kesadaran dunia akan kualitas dalam bidang manufaktur ya. Manufaktur karena manufaktur adalah perusahaan yang membuat produk dari produk yang belum jadi menjadi produk jadi ya, sehingga di dalam pembuatan produk yang akan mereka jual itu banyak proses, ada hmm, uh, uh, jenjang-jenjang, ada tahap-tahapan yang harus mereka lalui untuk menghasilkan suatu produk. Nah, maka ini harus benar-benar terpupuk sebagai kesadaran untuk diperhatikan untuk perusahaan manufaktur dari sisi kualitas ini. Jangan nanti antara satu langkah ke langkah berikutnya dalam setiap step yang mereka lakukan untuk menghasilkan satu produk ini terjadi hal-hal yang akan membuat kualitas produk tersebut menjadi cacat. Nah, kemudian kepedulian terhadap kualitas produk ini juga menjadi filosofi baru yang menyatakan bahwa kualitas harus menjadi norma. Nah, norma ini apa? Moral ya. Jadi kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mencapai profit saja atau untuk menyenangkan konsumen saja, tapi kualitas produk harus dijadikan filosofi moral, harus dijadikan filosofi norma bahwa itu etika bagi perusahaan, itu ada tanggung jawab moral bagi perusahaan untuk menjamin kualitas itu sudah harus dijadikan filosof sekarang ya. Jadi itu isu kecenderungan terbaru dalam komponen misi yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Jadi kepekaan terhadap keinginan konsumen dan kepedulian terhadap kualitas itu isu terbaru dalam pembuatan komponen misi ya. Kemudian elemen-elemen kunci penggerak bagi pelayanan pelanggan yang harus diperhatikan oleh perusahaan itu, yang pertama itu membuat pernyataan misi bahwa pelayanan pelanggan adalah prioritas. Ini harus dicantumkan. Yang kedua, menyatakan bahwa tujuan pelayanan pelanggan itu ditegaskan dengan jelas di dalam misi tersebut. Nah, kemudian tiga, standar-standar pelayanan standar-standar pelayanan pelanggan itu ditegaskan juga dengan jelas standar pelayanannya. Jadi harus ada SOP-nya ya, harus ada standar operasional prosedurnya agar apalagi untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya publik, misalnya sektor pemerintahan atau sektor rumah sakit. Nah, itu harus standar operasional prosedurnya itu harus jelas. Nah, sehingga ada yang bisa dijadikan acuan bagi konsumen atau pengguna layanan untuk dapat mematok standarnya ini sudah sesuai standar atau belum sesuai dengan standar, atau sudah melebihi standar atau di bawah standarnya. Itu perlunya standar pelayanan ya. Kemudian yang keempat, kepuasan pelanggan dengan produk yang dikeluarkan dan pelayanan adalah ukuran selanjutnya. Jadi setelah hal pertama, kedua, dan ketiga itu kita tegaskan, nah kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan, yang telah kita luncurkan, dan pelayanan adalah ukuran selanjutnya yang harus diperhatikan oleh penggerak bagi pelayanan pelanggan ini, ya, orientasi kepada pelanggan. Nah, kemudian yang kelima, usaha selanjutnya adalah membuat pelanggan paham untuk menentukan di mana organisasi ini dapat mengepalai. Nah, jadi pada saat ini kalau dapat mengepalai ini kita harus bisa membentuk mindset kita harus menjadi top mind di dalam masyarakat. Perusahaan perusahaan kita harus bisa menjadi top mind atau merajai. Ini loh kita leadernya di dalam produk ini, kita loh pemimpinnya di dalam pasar ini. Nah, itu harus dilakukan perusahaan agar pelanggan paham di mana organisasi kita bisa mengepalai hal tersebut. Makanya orang berlomba-lomba menjadi winner di dalam persaingan bisnis ya. Kemudian yang keenam, pemeriksaan prosedur pelaksanaan dalam menjauhkan rintangan pelayanan konsumen dengan waktu dan cara yang efektif ya. Jadi segala hal-hal yang akan menjadi hambatan, yang akan menjadi gap, yang akan menjadi penghalang untuk melakukan prosedur pelayanan itu, nah kita lakukan seefektivitas dan seefisien mungkin agar segala sesuatu yang menjadi rintangan itu bisa diminimalisir
bisa minimalisir. Nah, kalau seandainya tidak bisa kita hilangkan sama sekali, minimal kita bisa meminimalisirnya. Kalau seandainya perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat baik dalam manage pelaksanaan prosedur ini, mungkin perusahaan kita bisa menghilangkan rintangan-rintangan yang ada. Itu akan lebih bagus lagi. Kemudian yang ketujuh, tujuan pelayanan konsumen itu berpengaruh pada pelaksanaan organisasi. Ya, apabila konsumen tujuan konsumen kita utamakan, nah maka pelaksanaan organisasi juga akan aman. Tapi kalau seandainya tujuan pelayanan konsumen ini tidak tidak terlaksana sebagai mestinya, nah itu juga akan mempengaruhi pelaksanaan organisasi. Akan terganggu pelaksanaan organisasi dengan adanya komplain mungkin ya, dengan adanya pengaduan konsumen. Malah kadang ada konsumen yang frontal kalau seandainya mereka sudah mendapatkan ketidakpercayaan atau mereka sudah mendapatkan rasa kecewa yang mendalam. Nah, itu kadang mereka bisa melakukan demo produk, bahkan kadang mereka bisa melakukan demo kepada perusahaan yang otomatis itu pelaksanaan organisasi perusahaan melakukan kegiatan apapun akan terganggu karena itu ya. Nah, kemudian ada 14 langkah untuk pelaksanaan kualitas ini yang diungkapkan oleh Edward Demings ya. Yang pertama itu langkah-langkah ini mungkin bisa menjadi acuan atau pandangan bagi perusahaan untuk menciptakan kualitas yang baik ya. Yang pertama itu menciptakan tujuan yang berkesinambungan. Jadi kontinuitas ya, tujuannya itu berkesinambungan, tidak putus ya, putus mungkin lagi tidak, tapi sifatnya kontinuitas, berkesinambungan. Itu yang dikatakan dalam strategi kemarin, koherensi juga ya. Kemudian menetapkan filosofi baru. Nah, filosofi baru ini kenapa kita harus menerapkan filosofi baru? Karena lingkungan berubah, pasar berubah, pengetahuan konsumen juga berubah, keinginan dari stakeholder juga berubah. Kadang kebijakan pemerintah juga berubah. Nah, sehingga kita harus menerapkan filosofi-filosofi baru yang orientasinya harus kita sesuaikan dengan perkembangan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menghapuskan ketergantungan pada inspeksi massal. Nah, jadi seolah-olah kita harus membuat selalu kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya universal yang dilakukan oleh banyak orang, nah kita tidak melakukannya. Jadi kebergantungan kita pada inspeksi massal itu kita minimalisir. Kita bisa saja menciptakan sesuatu yang baru menurut kita tanpa harus mengikuti kebergantungan pada inspeksi massal, tanpa harus menunggu dulu orang melakukan. Nah, kemudian yang keempat, menghapuskan kebergantungan bisnis pada harga saja. Nah, jadi orientasinya tidak hanya harga. Mungkin kalau pada harga, kalau harga pasti sudah di markup ya. Harga pasti sudah disesuaikan sedemikian rupa, di mana di dalam harga itu sudah merupakan sudah termasuk semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai produk tersebut, sehingga harga yang di markup ini harus selalu dengan jumlah tertentu yang diharapkan, dengan persentase tertentu yang diharapkan. Mungkin harga ini bisa kita minimalisir, tidak harus lebih tinggi, tidak harus seperti apa ya, tapi dengan harga yang bisa kita sesuaikan tersebut, walaupun keuntungannya sedikit, tapi kontinuitas produk perputaran produk di pasar itu jauh lebih tinggi. Jadi orientasinya tidak hanya bergantung kepada harga dan patokannya tidak hanya selalu kepada harga, walaupun harga tetap harus kita berikan kepada pasar untuk menentukan berapa nilai yang harus dibayar oleh konsumen, berapa harga yang harus dibayar, nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk dapat memperoleh produk yang kita jual. Nah, tapi kebergantungannya tidak tinggi seperti yang dulu. Nah, kemudian yang kelima, sempurnakan sistem produksi dan layanan secara terus-menerus. Nah, sempurnakan sistem produksi dan layanan terus-menerus. Sempurnakan terus. Nah, setiap kali kita mendapatkan komplain, setiap kali kita menemukan ada gap, setiap kali kita menemukan keluhan, segera perbaiki dan sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang keenam, melembagakan pelatihan di tempat kerja. Nah, jadi pelatihan ini tidak harus selalu kita cari waktu yang di luar pekerjaan. Nah,
pelatihan ini bisa kita lakukan cara otodidak juga, atau bisa kita lakukan cara ongoing juga di dalam saat bekerja. Jadi pada saat ditemukan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan karakteristik atau skill yang harusnya mereka kerjakan yang dilakukan oleh para pekerja. Nah, mungkin itu bisa dilakukan secara langsung manualnya atau prakteknya di tempat kerja sekaligus. Jadi tidak harus apalagi hal-hal yang sifatnya tidak spesifik ya. Jadi hal-hal yang sifatnya bisa kita langsung rubah pada saat kita melakukan pekerjaan. Kemudian melembagakan kepemimpinan. Nah, melembagakan kepemimpinan ini, pemimpin dalam perusahaan juga untuk menciptakan kualitas ini juga harus berorientasi sama kepada semuanya. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya untuk satu pihak, tapi untuk semua pihak berlaku sama dan adil pada setiap level organisasi yang ada. Jadi pola kepemimpinan yang seperti itu harus dilembagakan, harus ada kesamaan visi kepemimpinan, persamaan misi kepemimpinan juga, kemudian karakteristik kepemimpinan juga bisa disamakan. Jadi antara satu pola kepemimpinan dengan pola kepemimpinan lainnya yang ada dalam perusahaan tidak boleh saling berlawanan. Nah, kemudian 8, menyingkirkan rasa takut. Nah, rasa takut ini juga harus bisa kita minimalisir, dan untuk menyingkirkan rasa takut ini tidak hanya pada level manajerial, pada semua komponen sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Nah, ini harus juga bisa menyingkirkan rasa takut. Jadi kalau dalam pemimpin ya ada pemimpin itu yang berani mengambil risiko, ada yang takut mengambil risiko, ya kan. Jadi dalam melakukan pekerjaan dalam perusahaan, sumber daya manusia semuanya harus mampu menyingkirkan rasa takut. Karena mungkin rasa takut ini nanti akan membuat kita tidak mampu untuk mencoba, tidak mampu untuk berinovasi, tidak mampu untuk melakukan hal-hal baru karena harus didoktrin oleh rasa takut saja. Jadi rasa takut itu harus disingkirkan. Kemudian Demings juga mengatakan ke-9 itu meruntuhkan pagar antar departemen. Nah, ini di awal dari katakan ya. Jadi jangan menuhankan departemen sendiri atau selalu berpegang teguh pada departemen sendiri, kemudian membuat isolasi sendiri terhadap departemen masing-masing. Jadi wilayah isolasinya itu harus dibuang. Misalnya pagar-pagar antar departemen itu harus dibuang. Nah, itu menurut Demings-nya. Yang ke-11 kata Deming, yang ke-10 kata Deming, menghapuskan slogan dan target numerik. Jadi slogan ini juga slogan antar departemen, dan target numerik ini juga seperti yang berorientasi juga pada yang keempat tadi ya, yang target numerik ini. Jadi baik target dalam arti jumlah maupun target dalam arti harga gitu ya, target numerik ini. Kemudian yang kata Deming yang ke-11 adalah menghapuskan kuota. Ya kan? Jadi jangan dikuota-kuotakan lagi. Jadi kalau seandainya pada masa tertentu justru mungkin bisa mencapai lebih. Nah, tapi sudah karena kuotanya sudah ada. Nah, padahal sebenarnya pada saat itu bisa melebihi kuota, ya kan? Nah, sementara kalau seandainya kuotanya sudah ada, tidak tercapai pula secara kuota, nah nanti ini akan melemahkan pula semangat dari manajerial dan juga semangat dari para karyawan. Semangat perusahaan bahkan juga akan bisa menurun juga pada saat kuota tidak tercapai. Maka sebaiknya kata Deming hapus tuh target-target kuota ya. Kemudian Deming juga mengatakan untuk 14 langkah kualitas itu adakan kebanggaan akan keterampilan semua. Nah, ini merupakan satu motivasi, merupakan suatu pola penghargaan, reward yang diberikan oleh perusahaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh semua pihak yang ada di dalam perusahaan itu. Semua apapun yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu, mereka adalah pengkontribusi laba perusahaan. Mereka adalah pengkontribusi kontinuitas perusahaan. Nah, jadi adakan kebanggaan dan keterampilan, kebanggaan akan
apapun yang telah mereka lakukan itu, keterampilan apapun, hal-hal kecil apapun yang mereka lakukan, yang membangun, yang sifatnya bisa memberikan sesuatu yang menciptakan atau menambah kualitas perusahaan. Nah, itu adakan kebanggaan bagi mereka. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan itu membuat sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut merasa dihargai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka akan memberikan yang lebih baik lagi kepada perusahaan pada saat mereka mendapatkan kebanggaan atau reward yang seharusnya. Dan kebanggaan reward ini tidak juga tidak selalu harus dalam bentuk pemberian bonus dalam bentuk angka-angka, tapi penghargaan dalam sikap juga ini merupakan hal yang sangat penting akan keterampilan yang telah mereka lakukan. Kemudian Demings mengatakan yang ke-13 itu program pendidikan dan peningkatan pribadi. Nah, jadi program pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan pelatihan berkelanjutan ini perlu dilakukan setiap saat, karena kadangkala walaupun ada mungkin yang sudah dapat, tapi ada pembaharuan yang perlu mereka lakukan. Nah, itu perlu dilakukan program pendidikan lagi. Kemudian peningkatan pribadi ini adalah karakter building gitu ya. Jadi apa tadi yang sudah menjadi karakteristik filosofi perusahaan, yang sudah mencitra, yang sudah kapan perlu apa yang sudah menjadi filosofi perusahaan itu benar-benar sudah menjadi darah daging bagi setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita. Dan peningkatan pribadi mereka itu kita tingkatkan dengan karakter building mereka, dengan membangun karakter mereka menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian yang ke-14 Deming mengatakan bahwa libatkan semua yang ada di dalam suatu organisasi itu untuk mewujudkan perubahan. Transformasi itu bisa kita lakukan perubahannya secara totalitas apabila semua unsur yang ada dalam elemen organisasi itu kita libatkan secara keseluruhannya. Baik dari unsur teratas sampai unsur yang paling bawah itu dilibatkan secara keseluruhan. Mereka perlu tahu, mereka wajib tahu, mereka harus kita beritahukan, sehingga tidak hanya jajaran manajerial saja yang perlu tahu itu, tapi jajaran yang paling bawah pun sampai ke OB, ya, cleaning service, satpam, bahkan tukang parkir perusahaan pun, nah itu perlu kita libatkan dalam mewujudkan transformasi perusahaan untuk mewujudkan kualitas ini. Nah, itu yang dikatakan oleh Demings yang bisa kita jadikan acuan untuk mewujudkan kualitas yang lebih baik lagi dalam perusahaan kita. Nah, kemudian pengambil keputusan strategik dalam perusahaan itu menjadi tanggung jawab utama dari para dewan direksi, di mana para dewan direksi ini menetapkan dan memutakhirkan misi perusahaan. Mereka menetapkan, memutakhirkan itu berarti melakukan pembaharuan lagi ya. Mereka memutakhirkan lagi. Jadi penetapan misi itu tidak pada saat ditetapkan kemudian stuck begitu saja, tapi sifatnya harus dinamis. Walaupun dia tadi harus jangka panjang bisa diterapkan, tapi di dalam komponen-komponen tertentu dalam pelaksanaannya itu apabila perlu melakukan inovasi tidak secara keseluruhan ya dalam misi-misi yang ada itu, pemutakhiran itu perlu dilakukan sedemikian rupa apabila dibutuhkan pemutakhiran secepatnya. Nah, itu dilakukan oleh dewan direksi. Nah, kemudian dewan juga memilih pejabat-pejabat puncak perusahaan ya, seperti pejabat tertingginya yaitu CEO ya, CEO ya. Kemudian menetapkan tingkat imbalan bagi para pejabat puncak. Ini tanggung jawab utama dewan direksi. Nah, kemudian tanggung jawab utama dewan direksi lainnya menetapkan jumlah dan saat dividen dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, ini proporsional sesuai dengan kepemilikan saham ya, pemilikan saham. Nah, ingat Nanda, pada saat Ibu menerangkan di kelas ada stakeholder, ada shareholder. Nah, kalau stakeholder itu para pemangku kepentingan yang punya kepentingan dengan perusahaan, tapi mereka belum tentu pemegang saham. Tapi kalau shareholder, mereka adalah pihak-pihak yang punya kepentingan dengan perusahaan, pemangku kepentingan dengan perusahaan, dan mereka juga merupakan para pemegang saham. Nah, para pemegang saham ini harus dibayarkan dividennya oleh perusahaan. Nah, berapa penetapan jumlah dividen dibayarkan itu sesuai dengan proporsional yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. Nah, ada juga proporsional dividen ini dibayarkan sesuai dengan proporsi jumlah kepemilikan saham mereka pula ya.
Kemudian tanggung jawab utama Dewan Direksi lainnya menetapkan kebijakan umum perusahaan. Nah, kebijakan-kebijakan umum perusahaan ini yang sifatnya general harus dilakukan oleh Dewan Direksi. Nah, nanti yang sifatnya spesifik baru diturunkan lagi kepada para pemangku kepentingan tadi para manajer di level korporasi telah menetapkan kebijakan. Nah, kemudian pada level unit bisnis dan pada level statistikal, pada level tactical level atau pada level fungsional bisnis. Nah, itu untuk yang spesifiknya bisa lagi dibuatkan kebijakan-kebijakannya. Tapi kebijakan umum itu harus ditetapkan oleh level korporasi atau dewan direksi ya. Nah, kemudian tanggung jawab utama dewan direksi lainnya menetapkan sasaran perusahaan dan memberi wewenang kepada para manajer untuk mengimplementasikan strategi jangka panjang. Nah, ini bisa terimplementasi dalam bentuk program-program kerja ya atau kebijakan-kebijakan yang mendukung kebijakan umum tapi sifatnya lebih spesifik yang mengarah kepada implementasi langsung, yang mengarah kepada pelaksanaan langsung, actionnya seperti apa ya. Nah, kemudian memastikan ketaatan perusahaan terhadap ketentuan hukum dan etika. Nah, ini harus dilakukan pengawasan. Pengawasan yang ketat, pengawasan secara kontinu, nah pengawasan yang melekat juga ya, dilakukan secara waskat, pengawasan yang melekat ini. Nah, ini dilakukan perusahaan nah terhadap ketentuan hukum dan etika. Baik itu hukum perusahaan, etika perusahaan, hukum negara, etika negara, hukum masyarakat, etika masyarakat. Nah, ketaatan ini harus dilakukan oleh harus diawasi. Nah, diawasi ini dengan mengawasi baru bisa dipastikan ketaatannya perusahaan terhadap ketentuan hukum dan etika ini sampai sejauh mana. Kemudian faktor-faktor sukses dewan dalam menentukan misi perusahaan itu yang pertama itu mewakili kepentingan para pemegang saham dan secara cermat memantau tindak tanduk para eksekutif tadi ya. Itu faktor-faktor sukses yang dilakukan oleh faktor-faktor sukses dewan direksi ini. Ya. Kemudian menghubungkan perusahaan dengan para pemegang saham yang berpengaruh di lingkungan eksternalnya. Nah, jadi dewan direksi itu menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dengan para pemegang saham yang berpengaruh di lingkungan eksternal. Nah, ini dilakukan jadi fungsi demokratisnya ya, fungsi demokratisnya ini dilakukan oleh anggota dewan direksi untuk menghubungkan antara perusahaan dengan para pemegang saham ya. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 anggota yang memenuhi syarat. Jadi dewan ini sukses dewan direksi ini disyaratkan anggotanya itu terdiri dari 8 sampai 12 anggota yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya ini ditentukan oleh mereka pula, ditentukan oleh dewan direksi ini apa-apa saja syarat yang memenuhi. Tapi syarat-syarat yang mereka buat itu harus disesuaikan tadi dengan purpose perusahaannya, tujuan perusahaan, objektif perusahaan, goal perusahaan ya. Kemudian menunjukkan pemikiran yang mandiri dan objektif dalam menilai tindak tanduk para eksekutif senior ya. Jadi tidak boleh ada subjektivitas dalam melakukan penilaian, harus benar-benar objektif. Kemudian memperkenalkan perubahan-perubahan strategik. Ini inovasi-inovasi tadi ya, perubahan-perubahan yang baru. Tadi pembaharuan-pembaharuan ya, pengkinian-pengkinian yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, makanya di sini harus terdiri dari 8 sampai 12 anggota yang memenuhi syarat ini. Nah, kadang ada melibatkan anggota independen yang tidak harus semuanya anggota independen perusahaan, tapi melibatkan anggota independen juga. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan objektivitas penilaian ini. Karena kalau seandainya semuanya adalah anggota perusahaan, nah mungkin tidak bisa dihindari subjektivitas penilaian. Tapi kalau seandainya kita melibatkan ada anggota dewan dari pihak luar untuk anggota dewan direksi ini dari pihak luar untuk melakukan penilaian ini karena mereka tidak punya skala kepentingan apapun dan juga tidak punya pengaruh rasa apapun terhadap internal perusahaan. Nah, mereka mungkin bisa lebih objektif. Jadi ini untuk menyeimbangkan antara
para anggota dewan yang ada di dalam dan anggota dewan yang diambil dari pihak luar untuk mengoptimalkan objektivitas penilaian yang objektivitas ini. Maka perlu ada keseimbangan. Jadi antara 8 dan 12 anggota itu semuanya tidak harus dari dependen, tapi juga harus kita libatkan anggota-anggota independen yang punya kepentingan dan orientasinya bisa kita ada berhubungan dengan perusahaan kita, relevansinya dengan perusahaan ada. Nah, kemudian menaruh perhatian khusus pada komposisi dewan untuk memastikan paduan anggota direksi dari dalam dan dari luar ini. Nah, berapa komposisi antara anggota dewan direksi yang dari independen dan berapa komposisi proporsionalnya dari dewan direksi yang berasal dari pihak independen, pihak luar. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh dewan direksi untuk mendapatkan kesuksesan mereka. Nah, kemudian juga memasukkan juga wakil-wakil minoritas. Nah, tujuannya ini untuk apa? Agar semua bagian eksternal perusahaan itu bisa kita perhatikan walaupun tidak seoptimal memperhatikan yang lainnya. Nah, wakil-wakil minoritas ini karena kita tidak bisa memprediksikan di masa yang akan datang. Nah, pada saat ini mungkin mereka merupakan wakil-wakil minoritas dan mereka juga mewakili hal-hal yang minoritas. Nah, hal-hal minoritas saat ini nanti untuk masa yang akan datang bisa saja menjadi mayoritas. Jadi, pada saat kita sudah mengkopnya dari awal, pada saat kita sudah mengakomodirnya dari awal, nanti pada saat di masa yang akan datang kita tinggal menyesuaikannya saja lagi. Nah, ini faktor-faktor sukses dewan yang harus diperhatikan oleh anggota dewan direksi. Kemudian faktor sukses berikutnya adalah memiliki struktur yang baik atau terorganisasi. Nah, mungkin untuk memiliki struktur organisasi yang baik ini kita kembali ke prinsip manajemen ya. Prinsip manajemen yang mengatakan bahwa the right man in the right place and the right time. Nah, kemudian jadi di dalam struktur organisasi itu pengelompokan bagian kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, itu semua sumber daya manusia yang ada dalam pengelompokan yang sudah terstruktur tersebut, yang sudah diorganiskan tersebut, benar-benar memiliki sumber daya yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan departemen di mana yang kita letakkan. Jadi penerapan the right man, the right place, and the right time itu benar-benar harus kita terapkan sedemikian rupa di dalam peletakan dalam penyusunan struktur organisasi ini. Kemudian apa bentuk organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian faktor yang ketujuh adalah sering mengadakan rapat. Nah, rapat ini untuk membahas kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi. Karena apa? Dengan seringnya kita membahas kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi, kita tidak dengan sering ya, jadi kita tidak membiarkan suatu permasalahan itu terjadi dalam waktu yang lama, sehingga pada saat ada terjadi kesalahan, terjadi gap, ada ketidaksesuaian antara program, antara tujuan, antara misi tadi dengan rencana, dengan terapan yang sudah dilakukan, dengan aplikasinya, itu bisa dilakukan segera perbaikan. Bisa dilakukan segera perbaikan, bisa ditemukan langsung penyakitnya di mana, diobati sesegera mungkin sehingga tidak menjadi penyakit lagi di masa yang akan datang. Nah, itu tujuan anggota dewan untuk sering mengadakan rapat ini. Nah, kemudian juga untuk agar sosialisasi komunikasi antara para pejabat eksekutif dan para pemangku jabatan itu selalu terintegrasi, terinteraktif gitu loh. Tidak ada membentuk kolaborasi yang semakin kuat. Kemudian juga dengan ada sering mengadakan rapat ini juga berkonsultasi dengan para eksekutif tentang apa saja hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi dari penjabaran misi perusahaan yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian juga mengevaluasi kinerja CEO sedikitnya setahun sekali. Nah, jadi paling sedikit setahun sekali ada laporan kinerja ya. Kalau di pegawai negeri itu mungkin ada DPUK namanya ya. Kalau di swasta harusnya juga membuat laporan kinerja ini sedikitnya setahun sekali sehingga kita bisa melihat mana kinerja CEO yang baik, mana kinerja CEO yang sesuai standar, mana kinerja CEO yang di bawah standar. Mana yang bekerja di atas standar, mana yang bekerja di bawah standar. Dan sehingga ini menjadi bahan evaluasi juga dan bahan perbaikan juga untuk masa yang akan datang.
9, melakukan tinjauan strategik untuk menentukan kesesuaian antara strategi perusahaan dan kebutuhan lingkungan persaingan. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor sukses dewan yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan kode etik yang mengarahkan perilaku para eksekutif dan karyawan perusahaan. Dan karena kode etik ini perlu kita tetapkan dan perlu ditetapkan oleh anggota dewan ya. Baik itu kode etik yang sifatnya nasional, misalnya dari industri di mana kita masuk itu kode etik industri tertentu ada ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kode etik perusahaan juga harus sejalan dengan kode etik yang ditetapkan pemerintah dan itu diterapkan oleh para karyawan. Nah, kode etik ini setiap pelanggaran kode etik sehingga setiap punishment yang akan dilakukan oleh perusahaan, hukuman-hukuman yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap para karyawan ataupun para eksekutif yang melanggar kode etik, nah itu bisa ditetapkan undang-undangnya dan tidak dilakukan dengan cara subjektivitas, tapi ada formulasinya, ada standar hukumnya. Nah, ini dirumuskan dalam kode etik ini. Kemudian juga yang ke-11 itu merangsang pemikiran-pemikiran ke depan mengenai misi perusahaan. Nah, dalam merangsang pemikiran-pemikiran ke depan ini otomatis kita harus meluaskan ke dalam strategi seperti dikatakan bahwa ruang improvisasi para setiap karyawan itu dibuka selebar-lebarnya gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang baik untuk mencetuskan ide mengenai perusahaan di masa yang akan datang itu harus dirangsang sedemikian rupa. Nah, perangsangan itu harus dibiarkan gitu loh. Kalau seandainya di stop atau dibatasi sedemikian rupa, nah itu ide-ide yang seharusnya muncul secara kreatif itu bisa bukannya tumbuh malahnya mati. Kemudian pendekatan stakeholder untuk tanggung jawab perusahaan yang perlu diperhatikan itu bila perusahaan berusaha mencantumkan kepentingan kelompok ini dalam perumusan misi. Nah, itu perusahaan akan bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, menetapkan tingkat kepentingan relatif dan kemungkinan relatif mereka dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Jadi stakeholder ini untuk tanggung jawab perusahaan juga harus diperhatikan oleh anggota dewan dalam perumusan misi. Nah, karena dengan kita mencantumkan kepentingan-kepentingan kelompok ini, kita bisa mengidentifikasi mana kepentingan relatif dan mana kemungkinan relatif yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, ini bisa diidentifikasi dengan pendekatan stakeholder ini. Kemudian dengan pendekatan stakeholder untuk tanggung jawab perusahaan ini, kita juga bisa melihat pemahaman stakeholder akan tuntutan masing-masing kelompok ini bagi perusahaan ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan rekonsiliasi dan memberikan prioritas terhadap tuntunan. Nah, ini dibuat lagi skala-skala kepentingan, dibuat lagi skala-skala prioritas, sehingga kita bisa merekonsiliasikan dan bisa memberikan prioritas mana yang harusnya didahulukan, mana yang sifatnya urgensi, mana yang sifatnya bisa dilakukan selanjutnya, nah, mana yang harus kita fokuskan dulu. Kemudian dengan pendekatan stakeholder ini kita juga bisa melakukan koordinasi dengan elemen-elemen lain terhadap tuntunan atau harapan dalam misi perusahaan. Karena stakeholder tadi luas ya, stakeholder banyak tadi. Ada pemerintah, ada karyawan, ada kompetitor, ya kan? Ada supplier. Nah, banyak pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bisa kita koordinasikan apa-apa saja elemen-elemen lain yang terhadap tuntunan perusahaan yang akan bisa kita libatkan atau kita masukkan sebagai masukan-masukan baru untuk misi perusahaan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya, kemudian masukan-masukan dalam penyusunan misi perusahaan itu dilakukan dari dua pihak ya. Masukan-masukan yang memberikan masukan dalam penyusunan misi perusahaan itu masukan dari pihak dalam, masukan dari pihak luar. Nah, masukan-masukan dari kedua belah pihak ini akan harus diperhatikan oleh anggota dewan untuk menetapkan misi perusahaan. Nah, dari pihak dalam itu ada yang terlibat pihak eksekutif, dewan direksi, pemegang saham, karyawan, ini berasal dari pihak stakeholder yang berasal dari pihak dalam ya. Bisa mereka stake, bisa mereka share ya. Kemudian dari pihak luar itu ada pelanggan ya,
ada pemasok tadi kata Ibu bilang, ada kreditor, ada pemerintah, ada serikat pekerja, ada pesaing, ada masyarakat, itu pihak luar. Nah, ini merupakan masukan-masukan yang harus dilibatkan di dalam penyusunan misi perusahaan. Jadi masukan ini, kedua pihak ini harus saling berkolaborasi untuk menciptakan misi yang benar-benar bisa disesuaikan untuk tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tanpa abaikan salah satu pihaknya. Salah satu pihak yang ada perlu dipertimbangkan masukannya dalam penyusunan misi ini. Jadi jadi dari pihak dalam, dari pihak luar, pihak internal dan eksternal perusahaan ya. Kemudian di dalam merumuskan misi, perusahaan juga harus tetap memikirkan tentang tanggung jawab sosial. Nah, karena dalam tanggung jawab sosial ini akan membentuk pandangan pihak luar yang seringkali menuntut agar kepentingan mereka didahulukan ketimbang kepentingan pihak dalam. Nah, ini pandangan pihak luar ya tentang tanggung jawab sosial. Ini merupakan tanggung jawab corporate social responsibility perusahaan terhadap para stakeholder. Nah, melalui memperhatikan dengan adanya perusahaan perhatikan ini, maka pandangan pihak luar ini yang seringkali menuntut kepentingan mereka didahulukan oleh kepentingan daripada kepentingan pihak dalam. Nah, ini bisa diperhatikan oleh anggota dewan. Nah, kemudian pandangan pihak dalam, mereka percaya bahwa harapan pihak luar harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Nah, untuk tercapainya misi perusahaan. Jadi ya pandangan ini pandangan yang harus dikolaborasikan ya, harus saling terintegrasi. Nah, kemudian bagaimana strategi perusahaan untuk tanggung jawab sosial ini? Ada dikenal dengan istilah 4E ya, untuk strategi yang bisa dilakukan perusahaan untuk memenuhi CSR perusahaan atau tanggung jawab sosial perusahaan ini terhadap masyarakat ya, atau terhadap stakeholder. Ini terkenal dengan istilah 4E, yaitu ada easy, empower, enlist, dan establish. Nah, easy itu harus dapat memudahkan konsumen untuk menjadi hijau. Nah, ini maksudnya kita harus memperhatikan lingkungan-lingkungan agar lingkungan kita tidak rusak, apakah itu tanah ya, air, udara. Ini tentang pencemaran termasuk jangan merusak lingkungan alam. Nah, ini harus dilakukan harus diperhatikan untuk tanggung jawab sosial. Jadi strategi 4E pertama adalah easy. Strategi 4E yang kedua adalah empower, itu memungkinkan konsumen mencari pemecahan. Nah, buat suatu forum, adakan suatu departemen di dalam perusahaan kita yang menjadi wadah di mana konsumen bisa mencari pemecahan masalah atau ada problem solving, ada pihak di dalam perusahaan yang bisa memecahkan masalah komponen, masalah konsumen itu terhadap perusahaan. Bahkan berikan kemungkinan untuk konsumen mencari pemecahan masalah tersebut secara mudah. Jadi jangan pada saat mereka menemukan masalah, jangan dihalangi untuk mereka mendapatkan pemecahan masalah. Jangan halangi mereka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, maka buat satu departemen yang khusus untuk memanage komplain dari para konsumen ini, sehingga mereka konsumen merasa ada tempat untuk mencari pemecahan masalah. Nah, kemudian 4E yang ketiga ada enlist. Nah, ini mencari dukungan konsumen. Nah, enlist ini perlu kita ciptakan. Kadang enlist ini ada yang kita ciptakan melalui program, ada enlist yang sudah tercipta oleh konsumen, kadang karena konsumen sudah percaya, kemudian perusahaan kita sudah top mind bagi mereka. Mereka tidak pernah mendapatkan keluhan-keluhan apapun tentang perusahaan kita. Nah, biasanya enlist akan mudah kita dapatkan. Nah, ini kemudian strategi 4E yang keempat itu establish, itu memantapkan kredibilitas di mata masyarakat dan membantu menghindari hubungan buruk. Nah, ini menciptakan hubungan yang baik ya, menciptakan hubungan yang berkesinambungan, menciptakan hubungan jangka panjang, menciptakan hubungan yang tidak hanya pada saat skala prioritas saja dengan si konsumen ya. Jadi ini adalah 4 strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial ya. Ada easy, empower, enlist, dan establish. Nah, kemudian mengapa harus para manajer yang berkonsentrasi tentang tanggung jawab sosial responsibility ini? Karena perusahaan akan baik untuk mendapatkan kepercayaan,
bertanggung jawab terhadap lingkungan eksternal. Jadi jangan sampai keuntungan perusahaan kita secara internal kita pikirkan, tapi keadaan eksternal lingkungan justru terancam karena keberadaan kita. Nah, ini harus dipikirkan oleh para manajer ya. Jadi apa namanya itu, jangan karena perusahaan kita ada lingkungan menjadi tidak baik. Jangan karena perusahaan kita ada semua stakeholder eksternal yang berada di lingkungan kita justru menjadi terancam karena keadaan kita, karena keberadaan kita yang hanya mencari keuntungan semata. Nah, kemudian pemerintah akan mengancam meningkatkan regulasi jika bisnis tidak terlibat merubah standar sosial. Nah, jadi CSR ini sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang sudah diatur oleh undang-undang pemerintah sedemikian rupa. Jadi perusahaan itu tidak harus ada untuk menciptakan keuntungan mereka saja dan menciptakan keuntungan-keuntungan tanggung jawab mereka terhadap stakeholder internal saja, tapi stakeholder eksternal juga harus mereka pikirkan, bahkan lingkungan eksternal juga harus mereka pikirkan. Semua lingkungan eksternal, manusianya yang ada di sekitar perusahaan, apa namanya, alamnya yang ada di sekitar perusahaan. Nah, itu harus, kalau seandainya ada yang rusak, ada yang tidak terpenuhi cara tanggung jawab sosial, maka pemerintah akan mengancam meningkatkan regulasi jika bisnis tersebut tidak terlibat untuk merubah standar sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian merespon kebijakan sosial dapat memikat kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Kenapa demikian? Karena pada saat masyarakat merasa bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap mereka itu tinggi, terhadap lingkungan sosial itu tinggi, nah itu bisa membentuk apa, goodwill, membentuk nama baik jangka panjang. Nah, sehingga goodwill ini nanti bisa akan menciptakan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang, juga akan terkendali jadinya. Nah, sustainable perusahaan akan bisa ditingkatkan, akan bisa diciptakan melalui tanggung jawab sosial responsibility ini. Nah, kemudian perbedaan pendapat untuk tanggung jawab sosial ini bisnis tidak berfungsi dalam kekosongan. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Pada saat kita mengabaikan lingkungan, mengabaikan tanggung jawab sosial, nah kegiatan bisnis kita tidak akan berfungsi apabila kita abaikan, apabila kita kosongkan tanggung jawab sosial tersebut. Kemudian perusahaan kita ini ada untuk melayani. Kita ada untuk melayani. Yang dilayani itu tidak hanya konsumen yang berhubungan dengan produk kita langsung, tapi semua stakeholder yang ada di lingkungan eksternal itu merupakan tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian kita ada karena mengandalkan lingkungan, ya. Tidak bisa kita ada tanpa adanya lingkungan. Nah, apalagi kalau bagi perusahaan-perusahaan misalnya manufaktur yang produk yang apa namanya, bahan bakunya mungkin mengandalkan alam, ya, mengandalkan alam bahan bakunya, ya, seperti perusahaan perkayuan, ya, industri perkayuan. Nah, itu mereka mengambil bahan-bahannya dari alam, pertambangan emas juga, ya, buah-buahan, pertanian, ya, pertanian. Nah, itu mengandalkan lingkungan. Nah, kalau seandainya lingkungan untuk mereka menghasilkan bahan baku yang mereka inginkan itu rusak, nah otomatis produk yang akan mereka gunakan dari bahan alam tersebut juga akan rusak. Nah, itu makanya pemerintah kalau untuk produk yang mengandalkan hutan itu, ya, industri perkayuan, nah mereka harus bisa melakukan reboisasi, ya, mereka harus bisa melakukan penghijauan hutan kembali, ya, jangan sampai diambil kayunya, nah kemudian ditebang secara liar, kemudian tidak ditumbuhkan lagi sehingga itu akan merusak keseimbangan alam. Nah, yang mengambil biota laut begitu juga. Nah, harus memikirkan lingkungan. Jadi, kemudian harus ada tanggung jawab untuk menjamin lingkungan tersebut. Nah, tanggung jawab ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, namun secara moral tanggung jawab ini tetap diserahkan kepada perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian perhatian para pemegang saham boleh
boleh terlalu finansial. Ini maksudnya perusahaan itu selalu orientasinya adalah profit. Nah, sehingga karena orientasinya terlalu, boleh saja mereka berorientasi finansial, tapi mereka juga harus berorientasi kepada sosialnya. Nah, lingkungan sosial juga harus mereka perhitungkan. Jadi berapa proporsional mereka berorientasi secara profit, berapa mereka harus menyediakan tetap proporsional untuk kepentingan sosialnya. Jadi tidak hanya finansial semata. Jadi saat ini pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa agar orientasi kepada profit itu walaupun tetap menjadi tujuan utama, tapi ada probabilitanya, ada proporsinya. Tetap perusahaan harus menyediakan proporsi untuk kepentingan sosial. Tidak boleh perusahaan mengabaikan orientasi sosial ini. Kemudian jalan terbaik bagi perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena para shareholder tadi ya, para pemegang saham, apabila tanggung jawab sosial ini ada ada yang mengatakan bahwa apabila perusahaan mendapatkan laba yang maksimal, itu pembagian dividennya kan selalu lebih banyak ya. Sementara untuk kalau harus ingat juga ada para pemegang saham istimewa. Nah, itu walaupun keuntungan tidak ada, dividen tetap harus dibagikan. Nah, tapi apabila orientasinya selalu sosial lebih baik, nah kemungkinan keuntungan laba sedikit gitu kan. Jadi ada perbedaan pandangan pendapat untuk tanggung jawab sosial ini seperti itu. Nah, padahal dengan adanya tanggung jawab sosial justru kemaksimalan kekayaan pemegang saham secara kontinuitas di masa akan datang justru mungkin bisa lebih terjamin lagi. Kalau seandainya hanya profit oriented, mungkin hanya sesaat saja atau pada waktu-waktu tertentu saja. Pada saat lingkungan masyarakat sudah komplain, nah mungkin justru tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi kadang perbedaan pendapat tersebut kemudian lakukan dengan cara tanggung jawab sosial untuk mendapatkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham ini dan untuk mensejahterakan para stakeholder internal maupun eksternal sebenarnya ya. Jadi tanggung jawab sosial itu, tapi karena tanggung jawab sosial ini implementasinya tidak memberikan profit, artinya apa yang dikeluarkan, cost yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial ini semuanya adalah uang habis gitu kan, tidak ada pengembalian, tidak ada lagi benefit. Tapi benefitnya ada atau tidak? Ada. Benefitnya tidak dalam bentuk profit yang angka-angka, tapi benefitnya dalam bentuk goodwill ya, dalam bentuk apalagi kepercayaan tadi ya, kepercayaan, belief dari para masyarakat, belief dari para stakeholder ya. Nah, itu justru akan menciptakan keuntungan jangka panjang yang mungkin bisa melebihi dari keuntungan yang sifatnya angka-angka profit tadi. Nah, kemudian cost benefit dari analisis corporate social responsibility sebagaimana dikatakan tadi, aktivitas CSR tidak mendatangkan keuntungan uang sebagai ibu katakan tadi ya. Kemudian perilaku tanggung jawab sosial menjadi penghalang untuk keuntungan uang. Ya, ini ya karena dalam tadi biaya yang dikeluarkan, cost yang dibayarkan itu sifatnya tidak ada pengembalian, tidak ada benefitnya. Jadi CSR cenderung tidak sukses itu karena ini, tidak ada keuntungan uang, kemudian menghalang untuk mendapat keuntungan uang. Kemudian praktek tanggung jawab sosial itu menciptakan tabungan hingga meningkatkan keuntungan. Ya, kalau yang namanya tabungan ini sifatnya tidak juga angka, tapi sifatnya tabungan ini kepercayaan bertambahnya kepercayaan sehingga nanti dengan bertambahnya kepercayaan dari pihak luar itu, terutama dari masyarakat, ini kepercayaan yang makin bertambah itu nanti yang akan menciptakan goodwill. Jadi ditabung sedikit kepercayaan, nah lama-lama itu akan menciptakan loyalitas yang tinggi. Nah, sehingga kita menjadi top mind ya kan, menjadi top mind, bisa menjadi perusahaan yang leader di hati masyarakat, di pikiran masyarakat ya. Nah, ini yang menjadi
analisa CSR kenapa tidak sukses gitu kan. Tapi tetap pada saat sekarang ini alhamdulillah pemerintah selalu menggalakkan, mencanangkan setiap perusahaan itu wajib melakukan CSR. Karena CSR ini sebagaimana tadi dikatakan benar-benar merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungannya, dan ini juga bisa menciptakan pola perilaku bisnis sehingga perusahaan tidak hanya tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata, tapi juga memikirkan bagaimana keadaan lingkungan saat mereka ada. Nah, tapi selain itu, keuntungan CSR ini yang bisa kita lihat, ini pasti ada keuntungannya, tadi Ade katakan ya. Nah, keuntungan CSR ini bisa menambah image perusahaan tadi, untuk menciptakan goodwill tadi ya. Kemudian tanggung jawab sosial bisa menarik orientasi investor. Nah, pada saat image perusahaan sudah baik di tengah masyarakat, sudah baik di tengah pemerintah, sudah baik di tengah lingkungan eksternal, baik di stakeholder eksternal, nah itu bisa menarik orientasi investor untuk berinvestasi ke kita karena mereka melihat sustainabilitas kita untuk masa yang akan datang, sustainabilitas kita di masa yang akan datang itu sangat baik karena nilai perusahaan kita, nilai moral perusahaan kita, nama baik perusahaan kita di tengah masyarakat itu sangat sangat terjamin gitu ya. Kemudian keuntungan CSR juga dapat meningkatkan kebaikan hidup bersama ya. Jadi tidak hanya kebaikan hidup stakeholder yang internal saja, tapi semua stakeholder eksternal yang berkaitan dengan perusahaan juga meningkat kebaikan hidupnya. Nah, ini adalah pola kolaborasi dan integrasi yang sangat, dan kita pun sebagai umat muslim juga ya dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak hanya untuk menciptakan kemaslahatan kita secara individu, tapi juga untuk meningkatkan kemaslahatan bersama. Nah, ini melalui CSR dapat kita lakukan. Kemudian keuntungan CSR yang keempat itu mencegah munculnya regulasi pemerintah yang baru. Nah, pada saat pemerintah merasakan bahwa CSR kita baik-baik saja, tidak ada yang komplain terhadap perusahaan kita, dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam lingkungan eksternal kita, nah pemerintah merasa bahwa regulasinya sudah aman, jadi tidak ada perlu yang dirubah lagi untuk regulasi CSR-nya. Karena saat dirubah lagi regulasi CSR-nya itu otomatis juga akan buat perusahaan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perubahan-perubahan lagi. Nah, jadi jangan menciptakan peluang untuk pemerintah memunculkan regulasi baru lagi yang justru nanti akan membuat perusahaan sendiri yang akan jadi susah. Maka lakukanlah CSR itu secara bertanggung jawab dan secara optimal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan apa yang telah menjadi kebijakan Dewan Direksi dari perusahaan terhadap tanggung jawabnya terhadap lingkungan eksternal. Nah, kemudian mengapa sih perusahaan kita itu harus fokus pada CSR ini? Nah, yang pertama itu untuk menimbulkan kesehatan lingkungan sebagaimana dikatakan tadi, kemudian untuk menambah kekuatan pembeli juga ya, kemudian untuk globalisasi bisnis juga. Nah, karena kalau seandainya kita mengabaikan hal ini, nah maka ketiga hal ini tidak akan bisa kita capai ya. Nah, kemudian penggunaan laporan sosial itu gunanya untuk masukan apa saja untuk laporan sosial. Jadi laporan CSR ini juga ada ya. Laporan CSR ini juga ada laporan yang diberikan kepada pemerintah dan laporan yang harus dipublik kepada masyarakat bahwa CSR mereka dilakukan. Nah, ini gunanya adalah untuk memasukkan, memonitor dan mengevaluasi kemampuan sosial perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang ya. Karena semakin besar kemampuan sosial perusahaan, nah biasanya itu mencitrakan atau membangun image atau membentuk paradigma masyarakat bahwa kemampuan perusahaan secara profitable-nya juga makin baik ya. Nah, kemudian gunanya juga bisa dilakukan untuk meninjau lingkungan eksternal perusahaan, itu juga bisa. Kemudian menentukan sifat mudah kena serang perusahaan. Nah, karena kita sudah pada saat kegiatan sosial orientasi kita sudah kuat, nah biasanya itu kita tidak mudah diserang
perusahaan kita tidak mudah kena serang gitu ya. Jadi apa namanya tuh ini perusahaannya mudah diserang atau tidak. Nah, itu bisa juga ditentukan melalui laporan sosial atau melalui pengaplikasian corporate social responsibility-nya. Apabila masyarakat sudah merasa bahwa CSR perusahaan itu tidak ada kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Nah, itu perusahaan akan mudah sekali diserang oleh lingkungan eksternalnya. Nah, kemudian melembagakan CSR dalam perusahaan. Jadi, setiap tahun itu CSR dijadikan kegiatan rutin yang akan dilakukan perusahaan terus-menerus terhadap masyarakat. Nah, sebenarnya CSR ini sangat-sangat baik dalam agama kita ya. Karena sesuatu yang kita berikan secara cuma-cuma kepada orang lain dalam arti kebaikan dari hasil yang kita buat. Nah, itu akan menghasilkan lebih banyak kebaikan lagi di masa yang akan datang. Nah, makanya CSR ini bisa menciptakan keuntungan jangka panjang yang justru lebih besar sebenarnya daripada profit itu sendiri. Nah, kalau seandainya perusahaan menyadari arti dan impact dari CSR ini dilakukan gitu kan, apalagi kita kalau apa namanya dalam setiap agama itu kebaikan itu selalu dilakukan untuk mendapatkan kebaikan lagi ya. Nah, alhamdulillah Nanda semua sampai di situ materi yang disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan setiap pertanyaan yang Nanda ajukan nanti jika ada keraguan boleh Nanda lanjutkan di dalam WA grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.